juga ingin menjelaskan tentang ekonomi klasik. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Dela Ibrahim. Saya Julia Nur Hidayah. Saya Rana Biga Aswani. Saya Andita Maru. Saya Joseph Polinana. Saya Manila Jenis Kitama. Saya Fauzan Gani. Teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah salah satu teori yang paling awal dalam ekonomi. Teori ini berfokus pada bagaimana perekonomian suatu negara dapat berkembang dari waktu ke waktu. Dan juga suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas. Nah, selanjutnya ada peran teknologi. Para ekonom klasik seperti Adam Smith mengakui bahwa peningkatan dalam teknologi dan pembagian tenaga kerja dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang selanjutnya ada hukum hasil yang semakin menurun atau law of diminishing returns. Teori klasik menekankan konsep bahwa ada batasan pada seberapa banyak pertumbuhan ekonomi dapat dicapai hanya dengan menambah modal atau tenaga kerja. Misalnya, jika jumlah tenaga kerja terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan modal, hasil tambahan dari tenaga kerja tambahan tersebut akan semakin menurun. Selanjutnya, peran modal dan tenaga kerja. Investasi dalam modal seperti mesin, peralatan, dan infrastruktur akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Upah subsistensi. Subsistensi teori dalam pandangan klasik, upah cenderung berfluktuasi di sekitar tingkat subsistensi, yaitu tingkat di mana pekerja hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Jika upah naik di atas tingkat subsistensi, populasi akan meningkat, yang akhirnya menekan upah kembali ke tingkat subsistensi. Selanjutnya, tingkat subsistensi populasi malhusian. Populasi cenderung tumbuh secara eksponensial, sementara sumber daya seperti tanah dan pangan tumbuh secara linear. Oleh karena itu, pertumbuhan populasi yang tidak terkendali akan menyebabkan kelangkaan sumber daya, yang akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan menekan standar hidup. Adam Smith dengan karya utamanya The Wealth of Nations pada tahun 1776. Kontribusi dan teori lainnya seperti tangan tak terlihat, pembagian kerja, serta nilai dan harga. Konsep tangan tak terlihat merupakan gambaran bagaimana individu yang bertindak untuk kepentingan pribadi mereka secara tidak langsung mempromosikan kepentingan ekonomi. Thomas Malthus dengan karya utama berjudul An Essay on the Principle of Population pada tahun 1798. Malthus berpendapat bahwa populasi cenderung tumbuh lebih cepat daripada kemampuan ekonomi untuk memproduksi makanan, yang dapat menyebabkan kelangkaan dan kesulitan ekonomi. Teorinya ini mendorong pemikiran tentang batasan pertumbuhan ekonomi dan pentingnya pengendalian populasi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.